perkenalkan, nama saya Alda Tonton Maria dari Absen 20. Dan saya Sakina Rizky Aulia dari Absen 30. Saya Sofia Ramadjani dari Absen 31. Saya Lovely Emanuela dari Absen 20. Saya Kasat Alenta Saida Muda dari Absen 20. Saya Edi Kristiana Prasasti dari Absen 51. Ada satu rekan kami yang tidak berhenti, yaitu Alfredsha. Pemaparan yang pertama adalah tentang masuknya Islam ke Indonesia. Pertama-tama, apa sih pengertian dari penyebaran Islam? Penyebaran Islam sendiri memiliki arti proses berkembangnya agama Islam di berbagai wilayah melalui perdagangan, pendidikan, dakwah, dan budaya. Selanjutnya adalah jalur masuknya Islam ke Indonesia. Terdapat 5 jalur. Jalur yang pertama adalah jalur perdagangan, yang kedua jalur perkawinan, yang ketiga jalur pendidikan, yang keempat jalur kesenian dan budaya, dan yang kelima adalah jalur dakwah para ulama. Selanjutnya adalah alasan mengapa ajaran Islam mudah diterima. Yang pertama adalah ajarannya sederhana, yang kedua adalah tidak mengenal kasta, yang ketiga bersifat damai, dan yang terakhir adalah menghargai budaya lokal. Pengertian Wali Songo, sesuai namanya, Wali Songo ialah 9 wali Allah yang berjasa besar dalam dakwah Islam di Pulau Jawa dan juga Nusantara. Nama-nama lain dari Wali Songo dimulai dari Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, dan juga Sunan Gunung Jati. Lalu ada cara dakwah Wali Songo yang tidak menggunakan kekerasan, melainkan yang pertama merangkul budaya lokal agar mudah diterima. Lalu yang kedua menggunakan seni seperti gamelan dan juga wayang sebagai medianya. Lalu yang ketiga mendirikan pesantren untuk mendidik generasi muda. Lalu yang keempat berdakwah dengan penuh santunan serta kedamaian. Sunan Gresik menyebarkan Islam melalui perdagangan, Sunan Ampel mendirikan pesantren, Sunan Bonang berdakwah melalui musik, Sunan Derajat mengajarkan kepedulian sosial, Sunan Giri menyebarkan Islam melalui pendidikan, Sunan Kudus menghargai budaya setempat, Sunan Muria berdakwah kepada rakyat desa, dan Sunan Gunung Jati menyebarkan Islam ke Cirebon dan Banten. Pemaparan yang keempat tentang peranan ulama dan pesantren. Ulama sendiri adalah orang yang ahli dalam bidang ajaran agama Islam dan menjadi pemimpin masyarakat. Peranan ulama sendiri antara lain mengajarkan ajaran agama Islam, membentuk karakter akhlak yang mulia, menulis kitab-kitab Islam, dan menjadi pemimpin masyarakat. Selanjutnya ada peranan pesantren antara lain sebagai tempat belajar, membentuk akhlak dan karakter yang lebih mulia, dan sebagai pusat penyebaran agama Islam. Adapun contoh tokoh ulama yang ada di Indonesia antara lain, yang pertama ada Kiai Haji Asy'ari sebagai pendiri Nahdlatul Ulama, yang kedua ada Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah, yang ketiga ada Buya Hamka sebagai pendiri Majelis Ulama Indonesia. Peranan pedagang dalam penyebaran Islam. Yang pertama ada pedagang Muslim. Pedagang dari Arab, Gujarat, dan Persia membawa Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan. Yang kedua ada cara penyebaran. Pedagang dengan jujur menjadi hubungan baik dengan masyarakat, menikah dengan penduduk lokal. Yang ketiga ada dampak penyebaran. Banyak kerajaan Islam berdiri. Masyarakat mulai memeluk Islam. Ada beberapa bidang yang mempengaruhi masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama ada bidang agama, yaitu berkembangnya masjid dan pesantren. Yang kedua ada bidang sosial, memperkuat sikap rasa gotong royong. Dan yang ketiga ada bidang budaya, yaitu seni kaligrafi dan musik religi. Dan yang terakhir ada bidang pendidikan, yaitu lahirnya lembaga pendidikan agama Islam. Kesimpulan akhir dari materi yang sudah dipaparkan di awal tadi, yaitu Islam masuk ke Indonesia secara damai. Wali Songo, ulama, pedagang, dan tokoh Islam berperan sangat penting dalam penyebaran agama Islam. Penyebaran agama Islam dilakukan dengan toleransi dan sikap menghargai budaya lokal. Sebagai generasi muda, kita harus meladeni sikap bijaksana, toleransi, dan semangat belajar para tokoh. Sekian apa yang kami paparkan hari ini. Semoga bermanfaat. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berdengar.